Di dalam dunia intelijen dikenal istilah jangan surprise gitu loh. Karena intelijen itu sebenarnya mencegah terjadinya sesuatu yang caught off guard atau surprise gitu. Jadi kalau misalnya kaget, berarti intelijennya nggak benar dong. Gagal dong. Gagal. Presiden di Indonesia adalah presiden terkuat di dunia. Kenapa? Gimana tuh, Mas? Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik-baik saja. Apakah Indonesia baik-baik saja? Insya Allah baik ya. Bismillah, insya Allah baik ya. Terus kembali lagi di podcast Bikin Terang. Ada saya Gaib Marzusigit dan teman saya. Dan saya Diandra Mukni. Kita hari ini ada apa nih Mas Gaib? Ini ada tamu yang kemarin ngomong sesuatu yang nggak biasa diomongin. Tiba-tiba dia bilang perlu ada security clearance terhadap orang-orang yang ada di sekitar Pak Prabowo. Ada kemudian hari ini nih? ada lagi satu lagi yang dia bicara adalah perlu apa ya, revisi presidential office. Buset dah. Ini sesuatu yang jarang serius banget, itu, iya, jarang dan orang jarang ngomong orang begini. diomongin Iya, ini. jarang banget nih. Orang biasanya kan tangkap dalangnya. Ada yang nggak loyal pasti di situ. Nah, Tapi sebetulnya akar permasalahannya ini apa gitu ya. kan? Nah, kita harus bikin terang nih supaya lebih detail. Nah, hari ini kita sudah bergabung sama Bikin Terang. Hari ini ada Mas Wibawanto Nugroho Wibowo, dia pakar politik dan keamanan nasional ya. Iya. Halo Mas, apa kabarnya? Baik-baik. Profesor loh ini. Profesor. Belum profesor. Oh, hampir. Widodo belakangnya Widodo. Oh. Wibawanto Nugroho Widodo. OO semua ya. Tapi ini Solo apa mana Mas? Mangkunegaran. Oh, Mangkunegaran. Solo dong berarti ya? Iya. Waduh. Sama-sama orang Solo. Aku juga orang Solo Mas. Sama kayak Pak Jokowi dong ya? Tapi saya lahir di Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Bapak saya yang lahir di Solo. Oke, Mas, sebelum kita bahas soal security clearance, ini yang mau jelasin tuh apa? Revisi presidential office. Ntar. Ini kita bahas dulu. Ini ada situasi di mana publik kaget, mungkin negara juga kaget, tiba-tiba ada aksi, kemudian aksinya jadi meluas, yang meninggal nggak nanggung-nanggung cuma 9 orang, ada 9 orang, polisi juga jadi korban, dan aksi yang tadinya biasa akhirnya jadi sesuatu yang ricuh sekali di seluruh Indonesia Pak ya. Prabowo bilang ini udah mengarah pada makar dan teroris. Bagaimana Anda meng-capture ini? Oke, terima kasih Mas Gaib dan Mbak Diandra ya. Jadi saya mau berangkat dari satu framework yang secara objektif membantu kita untuk bisa melihat permasalahan itu secara benar dan melihat pola sehingga kita bisa memprediksi keadaan ke depan seperti apa. Itu yang penting. Jadi fenomena sosial ini harus kita lihat secara objektif ya. Satu kerangka teori, satu kerangka kebijakan, satu kerangka keyakinan belum tentu cukup untuk bisa membaca itu. Tapi paling tidak kita ambil bottom line-nya yang bisa diterima oleh semua mazhab, gitu loh. Bahwa fenomena security yang terjadi di suatu struktur sosial, baik itu negara atau di tingkat regional atau global, itu sebenarnya sesuatu yang bisa diprediksi. Di dalam dunia intelijen dikenal istilah jangan surprise, gitu loh. Karena intelijen itu sebenarnya mencegah terjadinya sesuatu yang caught off guard atau surprise, gitu. Jadi kalau misalnya kaget, berarti intelijennya nggak benar dong. Gagal dong. Gagal. Kenapa kaget? Saya harus urus yang paling lemah, yang paling miskin. Semua program saya bisa dilihat dan sudah mulai hasilnya. Tapi ada sekelompok orang ini yang kita lihat itu terencana ini. Datang ke suatu tempat, bukan berasal dari situ, mau membakar, mau merusak, dan menciptakan amarah rakyat, menyerang. Ya, jadi ini keprihatinan saya, tapi tidak ada masalah, kita akan tegas. Saya dipilih oleh rakyat, saya punya mandat dari rakyat, saya disumpah menjalankan undang-undang dasar dan akan saya jalankan. Saudara-saudara, saya datang karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang gila, kadang-kadang ada keterpaksaan, ya. Kalau ada korban, yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan, sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak
anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan, akan ditindak. Pola itu sudah bisa terlihat. Karena pola sudah bisa terlihat, suatu fenomena itu disebabkan oleh multivariate factors. Dan berarti kan itu regresor. Nah, jika ini muncul, ini muncul, ada kausalitas, korelasinya besar, semakin tinggi ini, berarti chance itu terjadi lebih awal, lebih besar. Fenomena dependent variabelnya kan. Ya. Nah, jadi yang terjadi sekarang ini bisa dijelaskan pakai satu teori namanya social movement. Pergerakan yang melibatkan lebih dari 1, 2, 3 individu. Ya. Yang tujuannya adalah mengubah status quo atau mempertahankan status quo. Mengubah atau mempertahankan. Berarti ada dua ya, gitu. Nah, sistem pemilu di Indonesia itu kan diharapkan menghasilkan pemerintahan yang diberikan hak untuk 5 tahun coba menjadi pelayan rakyat untuk bisa mencapai satu tujuan, ya kan? Ya either dia mau mengubah atau dia mempertahankan status quo. Dia nggak bisa in between. Iya. Nah itu dulu satu. Ya. Nah yang kedua dari sisi people as a whole, negara tuh nggak akan ada yang bisa berhasil sehebat apapun pemimpinnya, gitu, atau partai politik yang menjalankan itu jika tidak ada collective will. Makanya dikenal ada seperti kalau di negara parlementer, parlemen dibubarin. Karena kepercayaan rakyat itu atau legitimasi atau public trust itu udah nggak ada. Nah, jadi kalau kita bicara seperti ini, berarti ini adalah social movement, gitu loh. Ada masyarakat yang mempunyai grievances sebenarnya. Ada ketidakpuasan ekonomi, sosial, dan politik yang harusnya sudah di-captured oleh Presiden terpilih 2024 Oktober. Ekonomi, sosial, politik. Grievance-nya apa? Nah, grievance ini berusaha disalurkan. Tetapi pada saat mau menyalurkan itu, ya ada kendala-kendala gitu di dalam pelaksanaan. Ada sistem yang tidak bisa menampung sepenuhnya karena ketidaksempurnaan sistem itu gitu. Nah, jadi kalau dalam teori demokrasi mengelola perbedaan pendapat dalam demokrasi itu ada yang pertama adalah mengelola perbedaan dengan cara persuasif. Jadi benar-benar menggunakan cara yang demokratis di parlemen, di media massa, di ruang publik gitu. Nah, tapi biasanya aktor negara itu tergoda untuk melakukan yang namanya political pressure dengan menggunakan instrumen biasanya politik dan hukum. Misalnya informasi yang diberikan itu terbuka tapi tidak benar, artinya manipulatif. Gitu loh. Penegakan hukum tidak dilaksanakan dengan baik sehingga kehilangan kepercayaan. Nah, biasanya aktor non negara itu melawan juga, gitu, melakukan countermeasure untuk menghadapi political pressure dari pemerintah. Akhirnya mereka tidak percaya lagi dengan mekanisme yang ada, turun ke jalan, gitu misalnya. Nah, kalau diterusin lagi, sementara negara juga tidak memperbaiki diri, dia akhirnya kekerasan yang terjadi. Karena biasanya political pressure itu akan turun satu grade lagi menjadi political violence. Yang kemarin Pak Prabowo sampaikan, awas nih terorisme, awas nih insurgency. Ya akhirnya mereka melawan dengan yang disebut dengan non-state actors, terrorism. Melawan negara dengan cara-cara yang di luar mekanisme dan sudah menggunakan kekerasan. Yang ekstrimnya lagi, bukan hanya melakukan teror aja karena frustasi, tapi juga pisah saja dari negara itu. Teror itu sebagai satu cara aja. Nah, akhirnya negara melakukan counter teror dan melakukan counter insurgency. Turun lagi, itu adalah civil war. Turun lagi disintegrasi gitu. Nah, itu. Nah, social movement itu muncul karena adanya saluran yang tidak bisa menampung semua aspirasi itu. Gitu. Nah, katakanlah yang melakukan social movement itu ada dari 200 juta tuh 100 juta. 100 juta. 100 juta mungkin diadres sedikit, dikasih, ini solusinya begini, dikasih jawaban gini. Mungkin hanya 10 juta yang puas. Yang 90 juta masih belum puas. Dia lanjut. Gitu. Yang 90 juta ini lanjut, ya, tiba-tiba ada trigger. Nah, trigger kan. Nah, trigger itu akhirnya memunculkan gerakan yang mulai tidak terkontrol.
Nah, di situ juga ada ideologi yang bisa dikatakan radikal. Radikal itu artinya radi kembali ke akar. Ini kita kenapa sih bernegara? Ini harus ada yang di-reset nih. Harusnya dibenarkan nih. Sudah terlalu kacau nih. Dikasih tahu baik-baik nggak bisa. Di-persuade nggak bisa. Dipursi lewat pengadilan, takut semua hakimnya misalnya. Ya sudah, gitu loh. Itu suasana yang sudah tidak baik sebenarnya. Nah, dari situ eksploitasi lewat social network. Solidaritas, ketersambungan perspektif, sampai akhirnya kerelaan untuk melakukan gerakan bersama. Apalagi sekarang era cyber sangat gampang terkoneksi itu untuk melakukan satu aktivitas. Nah, dari rangkaian ini sudah menjadi multi-actor social system gitu loh. Nggak bisa lagi dibilang sebagai suatu drama yang saya bilang kemarin. Bahwa jika ada aktor ini mau outcome-nya begini, seorang presiden pun nggak bisa dia secara mutlak mengatakan saya bikin skenario gini ya, nanti akan jadi gitu. Nggak bisa. Karena hidup ini, apalagi dalam sistem politik demokrasi, dan juga apalagi dalam dunia yang semakin terkoneksi, itu sebenarnya seorang pemimpin negara, politisi, strategis, apapun itu semakin dibilang ilusionis. Kita nih dibilang ilusionis. Artinya kemampuan kita secara pribadi untuk mengontrol outcome dari apa yang kita buat sekarang tuh semakin berkurang, Mas. Mbak, gitu loh. Iya kan? Karena makin banyak aktor yang bermain. Gitu loh. Nah, kalau udah kayak gini, nggak bisa dijelaskan pakai drama. Ya, ini adalah strategi yang terimplementasikan dalam fenomena politik. Gitu loh. Nah, di situ tidak linear, karena multi-actor. Ya kan, yang saya jelasin kemarin kan, di mana akhirnya setiap aktor itu dia bertindak, ada aksi reaksi, menyesuaikan diri, akhirnya terjadi chaos. Nah, dari chaos itu akan ada order baru pasti. Jadi nggak berhenti tuh ya? Nggak berhenti, sampai ada order baru, status quo. Artinya status quo-nya berubah, sampai ada status quo baru. Status quo-nya dirubah, tapi ada chaos. Karena perbedaan itu kan tadi saya bilang, bisa nggak diselesaikan cara damai? Kalau nggak bisa kan, pasti ada violence. Makanya perang itu adalah penyelesaian politik dengan cara terakhir, yaitu perang. Gitu loh. Kalau nggak perang, ya diplomasi. Mas, situasi yang sekarang, yang dialami pemerintahan Pak Prabowo ini kan bukan situasi yang berdiri sendiri. Ini situasi yang berasal dari pemerintahan yang sebelumnya. Tadi Mas Wibowo bilang pilihannya cuma dua. Melanjutkan yang sudah ada atau melakukan perubahan. Harapan sebagian masyarakat, kalau kita lihat mengcapture sosial media, mereka tuh berharap ada perubahan. Ada perubahan dari gaya pemerintahan yang sebelumnya, pengaruh dari rezim sebelumnya, atau kita langsung bilang aja pengaruh dari Pak Jokowi gitu ya. Itu langsung berubah. Sementara kelihatannya Pak atau pemerintahan yang sekarang tuh lebih banyak menjaga harmoni dengan pemerintahan sebelumnya. Bagaimana Mas Wibowo melihatnya? Dulu kampanyenya gimana? Keberlanjutan atau perubahan? Lanjutkan. Itu kenapa ditanya ke saya? Tapi nih Mas, aku mau tanya juga. Ini kan tadi dikaitkan soal intelijen. Harapan masyarakat dengan apa yang dilakukan pemerintah sekarang. Nah, mungkin saya jawab dulu ya pertanyaan Mas. Itu sangat bagus. Jadi, syarat utama suatu pemerintah itu bisa berjalan, itu adalah restoring public trust to the government. Nggak ada lagi. Itu aset utama. Itu yang saya bilang bahwa, dan trust itu tidak bisa direkayasa. Saya kemarin bilang tidak bisa di-engineer, tidak bisa direkayasa, tapi bisa diupayakan, dikomunikasikan. Tapi tidak akan sustainable jika itu dilakukan dengan fake. Jadi harus organik, natural, bisa dipercepat. Gitu loh. Jadi ada proses interaksi antara harapan masyarakat dan keterbukaan pemerintah, konsensus, jalan. Ada wilayah-wilayah di mana pemerintah mungkin tidak bisa terlalu banyak berdiskusi, harus mengambil keputusan. Tapi karena udah ada legitimasi yang kuat, biasa ruang toleransi dari masyarakat itu besar juga. Nggak apa-apa, biarin aja. Bener kan? Bener. Nah, itu. Jadi tugasnya pemerintah itu melakukan yang benar dan berkomunikasi dengan tepat. Itu ya, sesuai harapan. Nah, jadi harus tahu apa yang ada di bawah. Bukan selalu pikirannya Pak Presiden atau Pak Perdana Menteri aja gitu. Nah, itu satu ya. Nah, setelah itu, baru di era damai ini, yang sebenarnya adalah era dalam perspektif global, itu sebenarnya satu negara dengan negara lain itu bertarung secara irregular.
itu sebenarnya ada peperangan yang tidak terlihat gitu. Competition irregular gitu loh. Dalam ruangan cyber, berapa serangan cyber secara teknikal dan sosial terhadap negara luar yang nggak hanya di Indonesia, di mana saja, persaingan ekonomi, dagang yang coercive gitu kan, bagaimana menguasai suatu negara tidak dengan cara perang terbuka, tapi dengan cara tekanan ekonomi, tekanan finansial, bahkan perang teknologi, udah ke sana gitu loh. Nah, jadi yang perlu dijaga itu adalah institusi demokrasi, karena kita negara demokrasi yang saya bilang kemarin, dan juga institusi penegakan hukum, karena penegakan hukum itu adalah militernya di era perang gitu loh. Yang menjaga di era damai itu adalah penegakan hukum. Jadi kalau mau menguasai suatu negara, rusak penegakan hukumnya, ya kan? Rusak institusi demokrasinya. Itu udah terjadi di rejim sebelumnya. Yang menurut publik kan ada tren seperti itu, Oh, kan iya. jadi percaya. Iya, itu kan publik kan? Iya, publik. Ya udah, oke, sekarang tinggal diuji. Itu objektif apa enggak reality itu? Ya, itu satu. Yang kedua, apakah itu hanya social reality? Either one, kalaupun tidak objektif, tapi social reality mengatakan seperti itu, ya kan pemerintah tidak bisa abai. Karena legitimasinya tergantung itu kan. Iya. Oke. Mau dibilang Kapolri itu sangat berprestasi segala macam, saya nggak ada masalah, pasti gitu, juga nggak kenal juga gitu. Gitu. Sama-sama tahu aja paling kan gitu. Tapi kan publik harapannya apa? Dan permintaan publik itu sensibel nggak? Nah, kalau sensibel kenapa nggak dikasih? Misalnya kan gitu. Benar kan Mas ya? Benar, Jadi benar. akhirnya itu menjadi masalah legitimasi. Pak Prabowo jadi sulit untuk menjalankan. Kenapa? Karena kunci utama kita bisa menjalankan national strategi kita supaya jalan adalah collective will. Collective will ini nggak terbentuk. Nggak terbentuk gitu. Nggak terbentuk gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah dari diri, kalau di Indonesia karena sistem presidensial, ya dari presidensinya itu sendiri. Karena saya sudah terangkan sebelumnya, presiden di Indonesia adalah presiden terkuat di dunia. Kenapa? Gimana tuh, Mas? Ya, kenapa? Dibandingkan Amerika aja, Amerika negara apa tuh? Serikat. Demokrasi. Negara serikat. Kita kesatuan. Ya. Berarti 80% kekuasaan ada di pusat, 20% di negara bagian atau di provinsi. Kalau negara serikat cuma 50. Rusia semi presidensial. Jadi lebih kuat Prabowo daripada Putin gitu, Mas? Iya, teorinya lebih kuat Pak Prabowo. Presiden Indonesia lah. Dan masyarakat Indonesia itu masyarakat kolektif dan paternalistik. Jadi lebih kepada apa kata yang senior, apa kata yang lebih tua, apa kata society. Ya udah. Jadi sebenarnya sangat powerful dong presiden kalau mau bikin apa-apa. Ya kalau di Amerika aja presiden itu lebih banyak sekali batasan presiden. Saya nggak usah kasih kuliah mengenai American presidency di sini gitu loh. Jadi dia lebih kuat keluar daripada ke dalam, karena di wilayah di dalam itu ya governor apa segala macam. Emang Presiden Trump sekarang mau mencoba mengeksekut lebih powernya gitu. Tapi tetap aja tidak sepowerful presiden seperti negara Indonesia, apalagi masih berkembang masyarakatnya. Sangat, apalagi sampai mengatakan kalau ini bapaknya presiden, anaknya, cucunya tuh masih titisan. Masih ada berpikiran misis gitu kan. Cara berpikir tradisional. Ya itu mau dimanfaatkan atau tidak dengan baik oleh presiden. Udah terbukti, buktinya jadi wapres kan? Ya sebenarnya ya dari Bung Karno juga gitu kan. Walaupun Bu Mega, Mbak Puan ngikutin proses, tapi kan artinya itu masih workable di Indonesia gitu loh. Walaupun mereka lewat proses ya.